Ini akidah kita bahwa ia tu tomatewe sitongan adek nama mati lete on rami. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil satu-satu ini orang yang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka. Kata Rasulullah, ya sepi paringkalan dia tomatewe daripada ini. Ini apa pelajarannya? Akidah buat kita bahwa ia tu sitongan tomatewe lete on rami. Ya sepi paringkalingan daripada paling kalingat taidi ya se paripang kalingan atau tomatewe daripada wantun natuo. Dalam riwayat itu termasuk ada jagung disebut, roti ada. Akhirnya sisa-sisa makanan lai pak depungi di lai tatangi ko ya sekna suruban Nabi sallallahu. Kulan milau doangi Nabi sallallahu. Sekada akan baca makan jalak dak yo baca tapi dek gagal letuk ko ya. Aja kamang ke ko ini Purana na baca lo doangan Nabi Allah itu makanan melimpah. Ini orang-orang yang lapar tadi maluas semanun nak ye, maka dia Nabi maju sini. Lo kemana di mandre? Makan semua orang selesai masuk mana tahu mega mau panasesa kemudian ia tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun hadirin wal hadirat jamaah maghrib, mobil khusus para tokoh, para orang tua aku sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mapa karaja syukur ki risesena Allah Ta'ala nasaba angka tak namereng disingan niat Cina untuk pegawai decenge, utamanya perintah Allah yang luar biasa yaitu salat berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad ibniye sesuai dengan amanah yang diberikan. Materi kita adalah sirah nabawiyah, yaitu sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tidak membaca sejarah Rasulullah SAW secara utuh. Akan tetapi kita melihat penggalan-penggalan sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang pernah Rasulullah SAW lakukan. Kalau yang dimaksud oleh panitia sejarah tentang kehidupan Nabi secara berurutan, mungkin bisa dijadwalkan berikutnya. Mungkin sama ustadz berikutnya ya. Sebelum kita melihat penggalan kehidupan Rasulullah SAW, pertama saya mengajak kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah naberengi pun Allah Ta'ala toto mencaji to seleng. Ajak kama angka ku papinat dipta, khususnya adik-adikku ini kalau orang tua aku tidak ada, maka ia rupa bere depong Allah Ta'ala okolido taye yang besar itu. Kalau kita punya ini punya itu, bisa menjadi ini bisa menjadi itu, sukseslah de anak-anak yanu nasa. Wih, bisa belikan orang tuanya ini itu. Dia bisa memiliki ini itu. Sukseslah de yanu anak-anak mancajianu ni makokwe.
itu tidak salah. Akan tetapi ajak kami yang lupai maka da ia rupa birena pung Allah Ta'ala kami nama meraja tania ya roh, tania waramparang, tania jabata. Pak bere kemana meraja aku tutungat taye adalah keimanan dan Islam tak itu sendiri. Dia negara ya sekna. Jadi kalau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, taman ikuati, kita sudah yakin dengan dua kalimat syahadat ini, maka angkat natiu ya punnai pak beri kami nama raja pengalat poleri pengalat ta'ala kuidi waddini tu 5 perkara raja syukur. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik cerita ya gage. Ada di Sahih Bukhari Muslim. Saya sebut kitabnya supaya yakin bahwa ia hadis melemah. Di sini saya baca Makadai Anas bin Malik anna nabiyya wa Mu'adzun radifuhu ala rahal. Satu hari Mu'az bin Jabal dibonceng oleh Nabi, bukan naik motor, dia pakai motor biasa. Makadai nabita ya Mu'az, naubi ku nabita bikatallu. Oh Mu'az, maka dia Mu'az labbaika ya Rasulullah wa sa'adak iya suruh nupung Allah Ta'ala. Furai nabali Mu'az naubi si ya Mu'az, Mu'az, maka dah si Mu'az labbaik iya. Furana ya Rasulullah naubi si bikatallu ya Mu'az, oh Mu'az, coba na bahasa, oh Mu'az, maka dia Mu'az labbaika ya Rasulullah iya. Maka dia nabita ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbi illa harramallahu ala nar. Dia tugaga na sesi di atan na pung Allah Ta'ala wadai makkada tidak ada Tuhan selain Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia Muhammad atanna si bawa surona. Dua kalimat syahadat yang dimaksud ini sidqan min qalbihi, sidqan min qalbihi, tonga-tonga pole kuatinna artinya lepuade kemudian napatonga kuatinna, diyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di dunia ini dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aga balasanna illa harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan orang itu masuk neraka. Dua kalimat syahadat. Qala nang kalingana ya romate Muaz ya Rasulullah suruh Allah Ta'ala afala ukhbiru bihan nas fa yastabshiru. Bisakah nanti ini pada mana masyarakat? Saya mau bilangi masyarakat idzan yastabshiru supaya mereka gembira mendengar ini. Akan asal Nabi taqala idzan yattaqilu sama ada idzan yattaqilu, kalau kamu sampaikan ini kata-kataku ini, mereka akan mengandalkan dua kalimat syahadatnya, mereka akan bergantung kepada syahadatnya. Ajak kamu nanggap remeh yang lainnya, syahadat Nabi andalkan. Fa akhbara biha Mu'adzun, maka Mu'az menahan informasi ini. Dia dulu nak pudangi, tapi engkau nak ada pulih kuna bitaye. Bocor ini, fa akhbara biha Mu'adzun, na peletukan itawe ke Mu'az inda mautihi, menjelang kematiannya, ta'assuman mitau imadosa, karena menyembunyikan informasi pulih kuna bita. Jadi meta ye nataruh Mu'az sebagai satu rahasia, akan tetapi
Mitau ima dosa dari ko keadaan Nabi tadi dapat tu ke kota we, akhirnya menjelang kematiannya naungkapkan oleh Muaz. Apa di sini? Itu dua kalimat syahadat yang ada di hati kita. Ia natu pak bere oleh Allah Ta'ala, sehingga kita insya Allah runtuk kirunu Allah Ta'ala bisa masuk surga. Insya Allah. Di hadis yang lainnya nasabak megai ma min ahadin man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bisa dibaca di kitab Riyadhus Shalihin. Narikong kana sa nabi ta tomate. Lele ko pamasena pung Allah Taala, dan dia masih meyakini syahadatnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya jamin dia masuk surga. Tapi ini perlu dipahami, lambat cepatnya itu tidak dijamin. Yang dijamin masuk surganya. Sebab semua orang yang bersyahadat insya Allah pasti masuk surga semua. Yang tidak dijentukan apakah dia cepat atau lambat. Oleh karena itu, ia ni Pak Beri oleh Allah Ta'ala taliwa rajana yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini. Baik sekalian, ia ni Pak Beri oleh Puangnya de gaga bandinganna. Ini dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kenapa dia pemberian terbesar? Nasaba iya rupa birena pung Allah Ta'ala liangin nariko yapunai, tidak menyebabkan kita dijamin masuk surga gara-gara itu. Pak birena mana pung Allah Ta'ala ini saya rasakan yang nyemengi barang-barang, yang nyemengi pekurat jinna tawe kalau kebutuhannya terbengkalai. Akan tetapi ya rupa birewe nariko yapunai namo pek koi ganna, namo pek kusugi na tawe. Tidak ada jaminan satu ayat bahkan sepotong ayat pun yang mengatakan sini nato sugi pasti masuk surga. Tidak ada. Maku tahu papak disengen namo pekutanre na pak disengen na tawe. Tidak ada jaminan bahwa orang yang tinggi ilmunya, tinggi pangkatnya dijamin masuk surga. Walaupun bisa masuk surga gara-gara pak disengeng, walaupun bisa masuk surga gara-gara jabatan, akan tetapi jaminan pasti tidak ada. Yang dijamin pasti masuk surga tadi kita sudah baca. Yang berikutnya ada di surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu adalah surga Firdaus tempat. Maka marilah kita berbahagia dan bersyukur nasabairo tepe engkai kuatita ada di hati kita. Kita melihat di antara penggalan-penggalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf panitia, saya melihat penggalan-penggalan kehidupan Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Muaz bin Jabal. Ya ada halaqah min ashabihi. Engkasih di waktu Nabi tamassu'i untuk kunjungi sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah naitai tu mak depung kusik di nonrong, disebut halakah. Ya kayak kita ini halakah sana ya. Mak depung ki kusik di nonrong, ini halakah namanya. Satu hari ini diceritakan oleh Muaz bin Jabal. Satu hari Rasulullah mendatangi satu halakah dari sahabat-sahabatnya. Kemudian makutandai Nabi ta, ma ajlasakum? Agamana kata tak mak depung ke oke. Jadi Rasulullah bertanya, ma kita mak depung aku ke. Kalau kita kan malam ini mau pengajian ni. Ini sahabatnya Nabi ta mak depung ngi, ditanya oleh Nabi ta, aga pak depung ke oke, aga kata tak, aga niat tak. Qalu sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah. Kami duduk di sini ya Rasul
padang kaki masih kiri zikir. Ya. Jadi yaro ternyata sahabat mak depu ngengi masih kiri. Di riwayat yang lainnya dirinci dengan mengatakan kami berzikir memuji Allah karena memberikan keislaman kepada kami. Begitu di riwayat yang lainnya. Maksudnya Nabi Allahi ma ajlasakum illa dzak. Bersumpah ki demi Allah, dek gaga patudangi sangadinna yaro akatata. Bersumpah ki demi Allah, dek gaga patudangi sangadinna yaro akatata, masih kiri kupongi. Qalu, mereka menjawab, wallahi kami bersumpah ma ajlasana illa dzak. Deka patudangi kecuali ya rusik jakarta, yaitu masih kiri mereka rangi rampai puang Allah Ta'ala. Agak ada senabita ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum. Wahai sahabatku, saya meminta kalian bersumpah bukan karena saya ragu dengan kejujuranmu. De ubata-bata nasang de uraguka ke ada tungeta. Saya tidak ragu bahwa kalian ini akan berbohong, tidak. Walakinnahu atani Jibril nayakia napoleka Jibril onna fa akhbarani, kemudian Jibril memberi informasi kepada saya annallaha yubahi bikumul malaikatu, bahwa annallaha yubahi bikumul malaikata, bahwa Allah itu membangga-banggakan kalian di tengah malaikat sana. Ayatni annallaha yuzhiru fadla dzakirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan orang-orang yang berzikir di tengah para malaikat. Jadi narekong kaki mak depu ngemasikri, termasuk masikri adalah mengaji. Bahkan ada seorang dosen di Al-Azhar itu memasukkan majelis taklim itu adalah masikri, masuk dalam kelompok zikir. Jadi ini satu penggalan kehidupan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Rasulullah menemui sahabat yang sedang berzikir, kemudian Rasulullah menyuruh mereka bersumpah, apa yang menyebabkan kalian duduk? Tidak ada kesalahan niat zikir, tidak ada. Kata Rasulullah, saya tidak ragu kepada kejujuran tak semua, tapi saya minta kalian bersumpah karena tadi malaikat datang mengatakan Allah membangga-banggakan kalian yang berkumpul ini di sana di kerumunan para malaikat. Jadi ia tutumak depugang oko masih kriki mengaji. Mengaji itu adalah zikir afdal, bahkan zikir paling afdal. Satu riwayat. Jadi biasanya itu orang-orang natajang isai, dia nunggu isya sambil berzikir, sambil ngaji. Rupanya orang yang melakukan ini, itu Allah disampaikan ke malaikat. Makoro kelebihannya. Ya. Apalagi dalam satu riwayat, nareko tudangi okko masigi baranak itajangi waktu sempajangi inna kasfi salatin mantazartumuha nasanabita. Kita itu dihitung mas sempajang, namun di atas sempajang selama kita menunggu waktu sempajang. Ibaratnya pura kita sempajang maghribi, biasanya begitu itu di masjid orang-orang tua tarok. Dia tu nareba ke bulan, magi tarewa dia tarewa utajang jolo isa pura pak isa napa parewa kak. Selama dia menunggu begitu, dihitung dikasih pahala salat walaupun tidak salat. Apalagi mas sempajang memang nih. Itu kelebihannya. Ini diantara yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan hidupnya, iro Nabi sallallahu alaihi wasallam makada surotongeng, betul-betul tanda kenabiannya itu nampak. Diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya mengutip dari sana, bukan asli dari kitab hadisnya, sebab itu yang saya pernah baca di pesantren waktu saya nyantri di DDI.
Ia rona bitta si bawai sahabatna. Kebetulan selesai memusuh, pulang dari perang. Kebetulan ia rawat bekalnya ini sahabat dan Nabi ini capui, habis makanan. Nah ini perjalanan kembali ke kampung masih jauh. Ada sahabat yang mengusulkan, bagaimana kalau ini onta kita potong satu kemudian kita masak. Maka dia Nabi ia ko igere isi dia manesan atau man rasa, mungkin dia yang mati karena tidak mungkin jalan kaki begitu jauh. Jadi pekoni tiba-tiba maju Sayyidina Umar, mengatakan, coba na bahasa taro, ya Rasulullah, idi tu surona pung Allah Ta'ala lai terime lo do ngetak ku puange, iterime do lo do ngetak na Sayyidina Umar. Bagaimana kalau idi milau doa ke kupung Allah Ta'ala supaya nampak barakah ini makanan yang ada sedikit ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diterima usulan itu sama Nabi SAW. Rasulullah nalai surubanna, kemudian digelar di hadapannya, digelar itu serbannya. Maka dari Nabi siapa yang punya sisa-sisa makanan, biar sedikit namo cek dek tiwi mai pak depung kue. Dalam riwayat itu termasuk ada jagung disebut, roti ada. Akhirnya sisa-sisa makanan lai pak depung ngi di lai tatangi koya sekna suruban Nabi sallallahu. Kulan milau doangi Nabi sallallahu. Sekada kena baca makan jalak dek yoro baca tapi dek gagal letuk koya. Aja kamang ke koidi. Purana na baca lo doangan Nabi Allah itu makanan melimpah. Ini orang-orang yang lapar tadi malua semanun nak maka dia Nabi maju sini. Lo ke mana di Mandre? Makan semua orang selesai masuk mana tahu mega mau panasesa. Kemudian ia tahu sesana napatama onron nandre na mana sudah terisi tempat makanannya semua orang. Engkau mau pak sesana di atas serban Nabi. Ini sejarah. Jadi wajar kalau sahabat Nabi itu taliwa tepuk nak Nabi. Kenapa? Mereka melihat keajaiban. Di antaranya keajaiban ini. Ini di antara yang pernah dialami dalam kehidupan Rasulullah SAW. Masuk mana tahu pura mandre? Iliseri ono atarwana penuh semua angkapu pada sesa. Dari mana ini? Inilah mukjizat. Dan bukan hanya satu kali ini, beberapa kali Rasulullah SAW itu termasuk di riwayat pada waktu perang Khandaq, riwayat yang mirip-mirip. Bapak Ibu, surotongat tu nabita suruh diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keajaiban. Jadi ia sahabat minta langsung keajaiban Nabi Muhammad SAW. Weh surotong, ya Allah, kenapa bisa tadi makanan yang tidak ada engkau sisa-sisa cek dek, mana engkau menjadi melimpah, menjadi banyak dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita alhamdulillah ajak tabata-bata ya Nabi SAW migalak de cerita diantara yang dijalani oleh Rasulullah dalam hidupnya. Ada juga di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, purai memusuhi Nabi perang Badar, perang pertama setelah Rasulullah letak oleh Mekah ke Madinah. Beberapa tahun kemudian datang orang kafir Quraisy Mekah menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Berperanglah waktu itu cek dekelak ada orang Islam 300 mi, sementara orang kafir Quraisy itu kurang lebih 1000 orang. Jadi 1000 lawan 300 berarti satu orang menghadapi 3 orang. Sejarah mencatat bahwa yang menang waktu itu dalam peperangan adalah pasukan Nabi SAW di perang Badar. Padahal itu perangnya saat orang lagi puasa. Setelah itu selesai perang,
itu jenazah lawan-lawan tadi yang meninggal, wudi'a fil qalib, nampak ada pungengi satu lubang. Mungkin kalau bahasa tak sumur, tapi kan tidak ada sumur di situ, artinya lubang, qalib, lubang. Nampak ada pungengi jenazahna kafir Quraisy di sana. Beberapa hari kemudian, mungkin ini sudah manca dibaki, ini sudah bau. Rasulullah lewat, kebetulan lewat. Lepangi Nabi sallallahu lepangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan aja aku Nabi ta. Nau bitasi disik dia rotomatewe. Hei anu. Rasulullah tahu siapa yang meninggal di dalam. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Magani muruntuni akan janji ku puangmu. Wa kad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Akan janji ka ya puaku uruntuk to ni makku kowe. Dijanjikan kemenangan dan Rasulullah diberi betul kemenangan. Angkat mak bici polimondri. Ya Rasulullah, lima takallamta ma'an nasi qad jifu. Kenapa kita bicara sama orang mati dan kalinga moga? Nah itu kan. Nang kalinga moga. Akan sa Nabi ta ma antum bi asma'a minhum aw kama qala. Iye to matewe iye liase pi paring kalingan daripada paring kalimang memaneng. Berdasarkan riwayat ini, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akidah kita bahwa ia tu tomatewe sitongan adek nama mati lete on rami. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil satu-satu ini orang yang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka. Kata Rasulullah, ya sepi paringkalan dia itu matewe daripada ini. Ini apa pelajarannya? Akidah buat kita bahwa ia tu sitongan to matewe lete on rami. Ya sepi paringkalingan daripada paringkalingan taidi. Ya sepi paringkalingan to matewe daripada watun tu. Bate ape kasra. Apa namanya, tikar kasar teri Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar tersingut-singut menangis menyaksikan pemandangan ini. Makutane Nabi ta mayu bekika ya Umar, ma kita teri, apa yang menyebabkan kita menangis? Maka dia Ra'aitu Kisra wa Kaisara, Zurtu Kisra wa Kaisara, saya sudah mengunjungi raja-raja Kisar dan Kaisar. Maksudnya raja-raja di masanya. Puran witanasa dengan segala kemegahannya. Magitosi ini sebagai pemimpin orang Islam, sebagai surono pun Allah Ta'ala, manakah hidup kita sederhana begini ya Rasul? Kenapa kita hidup sederhana begini? Betuan Nairo, kenapa kita juga tidak perbaiki apeta yang bagus-bagus? Agar nasa Nabi ta. Ini akidah ini. Akidah yang disampaikan oleh Nabi ta kepada Sayyidina. Agar nasa Nabi ta ko napodangi Sayyidina Umar. Ya Umar, Umar. Hum qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fid dunya. Semoga ia romanengero tetap puyon naro dengan segala kemewahannya, hidup serba lengkap begitu. Thayyibatuhum fid dunya, anya mengena angka mana memang kowe pokonino. Apa tanya kowe
fil akhirah, oku akhirat. Ini akidah. Jadi kita hidup di dunia ini, kalau misalnya rumah tak lengkap apa, alhamdulillah, syukuri. Akan tetapi sebenarnya dunia ini bukan tempat untuk berleha-leha, tempat untuk beriman dan beramal saleh. Iya, tempat. Dek nama kada salah, dek. Tidak. Nabi Sulaiman tosogi tapi tidak pernah dicela dengan kekayaannya. Hanya Rasulullah mengingatkan, karena kondisi memang membutuhkan seperti itu, ya robat tuwe perjuangan dakwah itu butuh dana besar. Capui orang peran nabainena itu nabita Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar separuh miliknya, Sayyidina Abu Bakar sinin anu napunai nabere mana, ambil semua, kata Sayyidina Umar. Masaya lagi Nabi tawatuna Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa ya naseng sinin anu wapunai ware mana kuselengi. Karena memang itu waktu dakwah memang butuh dana besar. Sedangkan Nabi lagi masaya memang kali ngayakan Nabi ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar. Ya kau mau beri mana ni? Agam mesti sang untuk keluarga ta. Maka dia Sayyidina Abu Bakar, tarakna Allah wa rasulah. Taraktu Allah wa rasulah. Allah Ta'ala mesti bawa suruna utarong yang anakku. Betuan, saya hanya mewariskan agama ini kepada anakku. Ini danaku, orang paraku dibutuhkan oleh perjuangan Islam. Waktu itu memang dibutuhkan. Jadi menurut sepenggal kisah ini, Rasulullah nampak guru ki bahwa iya kopale kita termasuk orang yang hidup senang. Jangan terlena dengan kesenangan ini. Linumiye, jangan terlena. Ada akhirat, jangan sampai kesenangan dunia ini menyebabkan kita halal haram ditabrak-tabrak. Maka dari Nabi ini dunia, hanya menyamang apa kata kita. Thayyibatuna hanya menyamang tak matu fir surimun riya, kata Rasulullah SAW. Kalau paliknya kita termasuk orang-orang yang hidup serba kekurangan, jangan juga kita terlalu bersedih, putus asa. Nasabatan emetoon rono untuk menyamang full di sini. Yang penting kita beriman, beramal saleh, Bapak Ibu. Ini yang ada dalam penggalan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab sejarah. Satu hari rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rapat. Pak Depung sahabat. Ini juga tipe pemimpin yang bagus, karena mau ada pekerjaan besar, rapat dulu, tidak langsung asal ketuk-ketuk palu. Apa isi pembicaraan? Kata Rasulullah, ini kita mau diserang sama orang dari Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Napendri limanna Salman Al-Farisi. Salman ini adalah orang dari Persia. Ya Rasul, coba naidiro. Engkau ideku, ya engkau usulku. Aga nasa nabita. Bagaimana kalau kita ini Madinah ini tempat tak ini kita kelilingi dengan kelembong. Itu bahasa Arabnya khandak. Nanti ini ada perang khandak, yaitu perang lubang, kelembong. Jadi usulannya Salman, kita kelilingi ini tempat tak ini wilayah tak dengan lubang, supaya nanti kalau orang datang dari Mekah tidak bisa menyeberang, kita serang dari dalam, mereka tidak bisa masuk. Makutongen romatu. Jadi maka dari Nabi bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, ketuk palu. Jadi disetujui kita menggali lubang mengelilingi wilayah tak. Digalilah lubang. Tania jamaah-jamaah meringeng ya menggali lubang mengelilingi wilayah Madinah tempat mereka tinggal, bukan pekerjaan mudah. Makia mana nih tahu? Makia tahu. Ini sejarah. Diceritakan dengan bagus oleh Amru Khalid dalam kitabnya. Di situ saya baca. Maka ini tahu apa pemandangan yang luar biasa. Tak dengi Nabi ta. Hilang Nabi Muhammad, tidak ada di atas. Nabi ta tak deng.
Pulang ke rumahnya? Tidak. Ternyata disampai. Ada dalam lubang. No ina bitta makkiyah. No ina bitta makkiyah. Bayangkan ini. Waktu itu Rasulullah adalah seorang presiden. Coba nak ide. Dia seorang presiden. No ina bitta. Bekerja dengan bawahannya. Makkiyah aku tanya. Sahabat yang melihatnya mengatakan, "Wi tanasa manassa marica ilakna nabitta natarufusa." Kemudian dijatuhi tanah dari atas. Ini pemandangan yang luar biasa. Apa yang bisa diambil dari penggalan kisah ini? Bayaru nabitta sallallahu dek si seggaga kuatin namakad hormati kak yase kak daripada iko. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan sekedar kata-kata. Kalau kata-kata akan nasa nabitta la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. De tu natama suruga nasa nabitta nareko ongka tahu angka kuatinna ku papenet di namakada lebih makasika daripada yan. Tidak boleh ada dalam hati lebih makasika daripada yan, lebih makasika daripada yan. Ini diajarkan oleh Nabi dengan kata-kata. Prakteknya bisa dilihat langsung. Orang bekerja, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hanya menunjuk-nunjuk, tidak. Justru alena makia yawa menggali khandak, menggali lubang bersama sahabatnya. Inilah ketawaduan tingkat tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Bukan sekedar pidato kayak saya ini, tapi Rasulullah praktekkan dalam sejarah. Dilihat, ternyata Rasulullah mempraktikkan hal itu. Dek metoka kekuatin Nabi tamakada yasika daripada yan hormatika ladenika dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun Makkah, itulah nanti perang Khandaq. Waktu saya naik umrah terakhir, saya tanya sopir, "Pak sopir, tega kalau bungi kue maka sudah tertutup secara alami karena sudah lebih 1000 tahun tertutup secara alami." Jadi aja nata sapa iku menreki haji umrah aja nata sapa ya kalau bungi dia tertutup dengan sendirinya, kata Pak sopir. Wallahu alam benar atau tidak ya, saya tidak teliti. Bapak Ibu sekalian, itu di antara sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu tania barang makada ada min nabita makada aja angka ko pampenak ditak lebih maka sikit daripada tahu apapun. Ternyata Rasulullah memang dilihat dari bukti kehidupannya. Maka dalam barasanji wa kana sallallahu alaihi wasallam ya nabita sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i matan resiri wa tawaduina malada mapakatuna alih yakhsifuna lahu, dia yang jahit sandalnya kalau putus, wa yarka'u saubahu, dia yang jahit pakaiannya kalau robek, wa yahlubu syatahu, dia yang sendiri yang memeras susu kambingnya, wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah, dan dia membantu meladeni keluarganya dengan akhlak yang baik. Itu yang ada dalam sejarah, karena memang Rasulullah mengajarkan kepada orang, kepada umatnya, ajak muakka alimu kuyolona tawe, ajak nangka kupapenat dimu nasan nabita ya seki daripada tawe. Nareko ongka ya rona mocek dek nasan nabita, dek tu langsung kita mau ke suruga bermasalah mopi asanna nasaba angka ya seng matempo kuatie. Itu pelajaran yang diambil dari kisah itu. Yang terakhir, karena Isa sudah mau masuk. Sudah masuk? Ya. Sudah masuk ya? Ya. Berarti pembacaan kita terhadap penggalan-penggalan kehidupan Rasulullah SAW sampai di situ. Isa sudah masuk, Bapak Ibu. Inilah yang dapat kita baca. Mohon maaf panitia, saya tidak membaca sirah nabawiyah, walaupun di tablet ini ada sirah nabawiyah yang mengurut kehidupan Rasulullah SAW dari kecil sampai beliau wafat. Akan tetapi kita hanya melihat penggalan. Semoga dari penggalan-penggalan hidup Rasulullah itu ada yang bisa kita renungkan, ada yang bisa kita ambil. Demikian yang dapat kita pelajari malam ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.